pada saat kita semua merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Kematian Kristus memberitahukan kepada kita bahwa dosa dan dengan kuasanya telah hilang kuasanya, sehingga kematian Kristus memberitahukan kepada kita bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Lalu kebangkitannya memberitahukan kepada kita bahwa setelah Kristus bangkit, Ia tidak mati untuk selama-lamanya, melainkan hidup. Ini memberitahukan kepada kita bahwa kuasa maut telah hilang. Jadi tidak lagi berkuasa atas kita, oleh karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Kebangkitannya telah menghancurkan kuasa maut, sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang keempat dikatakan bahwa orang-orang mati yang mati dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, sebagaimana sabdanya dalam Injil Lukas pada saat di atas kayu salib kepada salah seorang yang disalibkan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Orang yang disalibkan itu mati sebab telah ditegaskan dalam Injil Yohanes pasal 11, aku adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ya, menegaskan bahwa kematian tidak lagi berkuasa atas hidup orang yang percaya. Kematian menjadi pintu gerbang menuju kepada kehidupan abadi, kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus, baginya telah diberikan jaminan kehidupan kekal. Maut sudah tidak berkuasa lagi. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang percaya kepadanya turut serta disalibkan dengan Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidup dalam satu kehidupan yang baru. Dan ketika kita mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan oleh Yesus Kristus, berarti hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri atau bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Allah. Nah, berarti kebangkitan Yesus Kristus merayakan kebangkitan Yesus Kristus sekaligus memberikan penegasan kepada kita semua. Aku dan kau, setiap orang yang ada di dalam Kristus, bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, bukan lagi hidup di bawah kuasa dosa, bukan lagi hidup untuk berbuat atau melakukan dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa baik pikiran maupun hati atau hidup kita. Namun kita telah diperbaharui di dalam Kristus. Dosa sudah hilang kuasanya dari diri kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tidak lagi hidup berpusat pada diri sendiri, tapi kita hidup bagi Allah di dalam Kristus. Ingat ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kita terima Yesus Kristus, semestinya kita semua tahu bahwa dosa turut disalibkan di dalam diri kita, dan kita telah dibawa dalam satu kehidupan baru supaya kita tidak lagi hidup untuk berbuat dosa. Kita hidup bagi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita gunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan beri sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya hidup bagi Allah dalam Kristus. Lakukan segala sesuatu yang terbaik. Perbuatlah segala sesuatu yang terbaik, kerjakanlah segala sesuatu yang terbaik bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Nya. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Selamat merayakan kebangkitan Kristus, dan selamat selalu mengingat akan kematian dan kebangkitannya, supaya kita tahu bahwa hidup kita dari hari ke hari, kita hidup bagi Allah di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita semua hidup bagi kemuliaan Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.